Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Mas Hasim? Alhamdulillah Pak sehat. Sehat ya. Eh, Tadi saya sudah, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sudah bilang ke Pak Iqbal, Yes. kemudian beliau menyarankan luring aja. Aduh. Dan sekarang memang lagi di ini Mas, lagi di apa? Digalakan luring Okay. untuk mendukung ini apa? Ngerjain ini yang lain. Sambil mendukung persiapan ini, luring. Udah kuliah kan udah luring. Iya. Baik Mas Hasim, saya sejujurnya belum baca gitu punya Mas. Okay. Mas Hasim itu konsentrasi apa ini? Akidah filsafat Islam, Pak. Oh, berarti filsafat Islam ya? Iya. Masih yang masih konsentrasi ya? Kayaknya nggak ada, Pak. Maksudnya gimana? Konsentrasi. Yang angkatan berapa nih Hasim? Angkatan tahun 2000 berapa ya? Aduh, bentar, Pak. 2019 kemarin, Pak. 2019 kemarin. Iya, masih 3 konsentrasi kan? Prodinya ya API kan, tapi Iya. konsentrasinya kan filsafat Islam. Baik Mas Hasim, yang pertama tentu jika nanti di ujian maupun di ujian proposal tesis ya, maupun di ujian tesis, maka Mas Hasim akan ditanya problem risetnya apa, Iya. masalah penelitiannya apa, kan begitu ya, atau mungkin bahasa lain kegelisahan akademik. Tapi sebetulnya karena ini tesis ini adalah riset penelitian, pasti yang ditanya problem risetnya apa. Gimana Mas Hasim menjawab itu, dan itu harus ada di paragraf berapa? Mas Hasim nanti jawabnya bahwa proposal saya yang berjudul Islam dan Moderasi Beragama. Mas Hasim yang kirim artikel jurnal itu ya? Iya, Pak. Oh, Clipping Islam ya? Iya. Oke. Berarti sudah bisa ujian kalau udah selesai. Itu gimana menjelaskannya, Mas Hasim? Masalahnya begini dan ada di paragraf ini kan gitu. Iya. Permasalahannya yang pasti di moderasi itu sendiri ya, Pak ya. Maksudnya ya kegelisahan akademik itu Indonesia ini kan beragam. Beragam ini ya ada plus minusnya gitu. Ya plusnya ya berbeda-beda tetap satu kayak gitu. Bisa bareng-bareng rukun lah intinya gitu. Tapi problemnya itu masih banyak orang yang belum bisa memahami moderasi yang sesungguhnya gitu. Jadi itu kan problem orang, Mas Hasim. Problem akademiknya gimana? Kalau lihat sekilas saya kan di paragraf 1, paragraf 2 ini kan datar saja, Mas Hasim. Maaf ya, pahit-pahitan ya, Mas Hasim. Paragraf pertama, paragraf 2 kan sebetulnya itu datar-datar saja, misalnya kayak paragraf 1, maaf Mas geser tuh, Pak. Nah, ini paragraf 1 kan tentang paragraf 1 atas. Yang 1 sama 2 ya, Pak ya? Ya, ini kan sebagaimana umumnya realitas masyarakat Indonesia adalah majemuk. Itu kan umum, Mas. Sudah enggak masalah riset toh. Dia paragraf 2 keragaman nah, di paragraf kedua ini kayaknya Pak sudah lumayan bunyi. Keragaman suku, ras, agama, perbedaan bahasa dan nilai-nilai kehidupan yang ada di Indonesia tidak jarang berbuntut polemik satu sama lain. Konflik di masyarakat seringkali bersumber dari kesalahpahaman dan berakhir dengan penghakiman hingga kekerasan antar satu sama lain. Oke. Tapi bisa juga Mas Hasim, misalnya alternatif dari kesulitan kita mendefinisikan atau men-highlight ya problem riset, bisa juga Mas Hasim menjelaskan arti penting riset ini. Ya kan ini Rashidi ya, arti penting riset ini seorang tokoh lama untuk diaktualkan kembali dalam kekinian, itu bisa Mas Hasim. Dan
supaya pertanyaan itu tidak muncul di situ bulat, biasanya kan 3 penguji itu nanyanya sama toh, masalah penelitiannya apa? Itu karena sang peneliti tidak eksplisit sejak paragraf pertama. Nah, gitu Mas Hasim ya. Masukan saya, pastikan problem risetnya itu, masalah penelitian itu sudah muncul sejak paragraf pertama, paragraf kedua. Nggak usah, ini kan masih datar-datar ya. Jadi bahasa teknik penulisan jurnalnya kalau sering ikut ya, di shockingnya itu sudah kerasa gitu Mas Hasim. Oh, iya. nyut gitu, nyutnya Jadi itu nggak perlu banyak kalimat-kalimat. nggak usah banyak-banyak itu, nggak usah bertele-tele kata orang Iya. Sulawesi, cukup 1 tele saja katanya. Itu ya Mas Hasim ya. Iya, Pak. Itu di Latar belakang. pendahuluan ya. Saya coba juga saya baca ya yang itu. Nah, itu dia. Nah, yang kedua Mas Hasim, dan problem riset tadi atau arti penting itu relevansinya dengan konsentrasi prodi Mas Hasim itu bagaimana? Filsafat Islam, rasa-rasanya ini studi agama resolusi konflik ya Mas Hasim. Gimana Mas Hasim menjawab itu nanti? Di sini tuh ada sejenis web itu Pak, saya membaca sebelumnya itu. Modernisme Islam berasas filsafat, mungkin awalnya gitu. Oke. Apalagi? Tentu bukan itu yang lebih substansial ya, bukan satu pernyataan itu. Apa Mas Hasim? Kerangka teori toh? Iya. Gimana kerangka teori Mas? Kerangka teorinya. Ya, kalau rumusan masalahnya gimana Mas? Bentar, Pak. Rumusan masalah. Oke, ini Pak rumusan masalahnya. Bagaimana Islam dan moderasi beragama dalam pandangan Muhammad Rasyidi ya? Apa kontribusi pemikiran Muhammad Rasyidi terhadap Islam dan moderasi beragama? Mas Hasim, yang versi Kemenag terbaru. Iya Pak, saya baca itu. Apa moderasi beragama Kemenag itu? Kan lagi gembar-gemborin ya Pak ya? Ya memang itu proyek Kementerian Agama toh. Apa? Udah baca itu? Belum sih Pak, belum selesai banget bacanya Pak. Salah satunya kan, sekarang Mas Hasim kan ingin mengangkat isu penting kan, ini moderasi beragama ya, bahwa ciri-ciri moderasi beragama dalam itu diantaranya itu apa Mas Hasim masih ingat? Moderat dan tidak ekstrim mungkin. Lah, itu kan definisinya, ciri-cirinya. Salah satunya misalnya ada ciri memiliki teman di luar agamanya sendiri. Itu ciri-ciri. Ada toh? Kenapa lagi lupa? Kalau ada pertanyaan nanti dari penguji gimana? Masa sih ngangkat moderasi beragama nih? Punya nggak teman non Muslim? Berapa toh? Teman non Muslim ada beberapa sih Pak, nggak banyak. Kalau jawabannya ragu gitu kan sedikit itu. Mas Hasim siapkan jawabannya itu. Iya. Kalau saya ditanya, saya banyak teman di Institut Agama Buddha Negeri Wonogiri. Gini aja mungkin saya jawabnya Pak. Kemarin kebetulan saya KKN di S1 dulu, KKN di mayoritas itu non-Muslim. Pastikan itu punya ya. Kalau saya sampai sekarang masih ngajar di IAKN Toraja, Kristen Negeri Toraja, IAKN Ambon, Buddha Negeri Wonogiri. Jadi Mas Hasim membahas moderasi beragama, arti pentingnya berangkat dari juga pengalaman empirik berteman dengan salah satu cirinya kan? Iya. Itu yang penting, sering diulas oleh rektor kita ya. Tentu banyak yang lain seperti Mas Hasim bilang tadi, berpandangan terbuka. Itu kan masih dalam wilayah pemikiran kan? Iya. Gimana realitasnya Mas Hasim sebagai peneliti memaknai ini? Itu penting ya, nanti disiapkan ya kalau ada pertanyaan seperti itu. Punya berapa teman? Nah, itu penting loh. Jangan sampai Mas Hasim membahas moderasi beragama tapi kok koncone Muslim kabeh, nggak moderat toh. Tetap berarti masih eksklusif lah Mas. Nggak eksklusif juga ya. Belum dari situ.
Coba Mas Hasim Nanti ya. kalau Siapkan ya. Jika ada pertanyaan ya, itu Pak. loh. Makanya Mas Hasim harus baca itu yang apa moderasi beragama versi Kementerian Agama yang terbaru itu. Terus ciri-ciri yang lain saya lupa ya. Ya, itu ya. Iya, Pak. Terus tentu ya A.M. Rasyidi itu modernis apa modernisme ya? Ini modernis ya. Dia modernis. Modernis dilihat pada zamannya ya Mas Hasim. Iya, Pak. Untuk konteks sekarang apakah masih modernis apa tidak? Nah itu penguji itu kan kalau bertanya Mas Hasim kemana-mana kok di luar dugaan. Nah, harus disiapkan kayak proyek modernisme. Maksudnya tadi itu apa? Modernisnya Rasjidi itu masih relevan nggak di zaman sekarang gitu ya, Pak? Karena seperti kajian pembaharuan Islam sekarang kan Nurholis Majid saja modernis toh, tapi slogannya masih back to Quran hadis misalnya. Nah, gerbong pembaharuan Islam sekarang yang pasca Nurholis Majid itu Mas Hasim itu sudah nggak lagi back to Quran hadis misalnya, tetapi back to tradition, back to dan lain-lain. Itu Mas Hasim cermati ya perkembangan pemikiran itu, karena ini kan filsafat ya. Tentu Mas Hasim lebih tahu ya karena ilmunya. Kalau saya kan ilmunya psikologi agama. Psikologi agama. Nah, kalau teorinya apa Mas Hasim? Bentar ya, Pak. Kerangka teori. Ini Pak. Upaya modernisasi yang terjadi di Indonesia memberikan warna tersendiri bagi Islam di dunia, pengaruh konflik timur mempengaruhi dunia Islam, dan kacamata positif memberikan peluang bagi Indonesia memunculkan corak pemikiran Islam yang modern dan toleran terhadap perbedaan. Berarti begini, ini kalau ditanya Anda pakai teori moderasi beragama siapa, kan begitu Mas Hasim pasti. Ya. Oke. Teori itu kan apa Mas Hasim? Gimana Pak? Kerangka teori itu apa definisinya? Atau pisau analisis ya Pak ya? Iya, alat atau instrumen untuk menganalisis data atau informasi kalau itu lapangan kan. Nah, jika ditanya Mas Hasim, teori moderasi beragama siapa? Jawabannya gimana? Quraisy Shihab, Pak. Quraisy Shihab. Ya. Quraisy Shihab ya. Iya. Monggo dilihat nanti direnungkan lagi relevansinya dengan kajian filsafat Islam, karena Quraisy Shihab pendekatannya kan normatif ya. Iya. Monggo Bu Dekan. Mungkin. Oh gitu. Betul. Kalau ya, sebentar guys, Mas Hasim ada Bu Dekan. Kalau ruang Bu Dekan kami sebelah sana, Bu Dekan. Di ruang apa ya? Gimana itu? Oh, di sana saya pakai sepatu dulu. Mohon maaf ya Mas Roni. Bimbingan proposal tesis.
Sampai mana tadi Mas Hasim? Halo? Mas Hasim dengar? Halo Mas Hasim? Mas Hasim, halo? Ya Pak. Oh, kedengaran udah. Tadi sampai mana kita? Mas Hasim berarti lebih aman kalau Mas Hasim menggunakan teori moderasi beragama. Syukur-syukur dari tokoh-tokoh filsafat. Kalau Oh, Quraisy gitu ya, Pak, ya? kan, kalau gitu kan jadi Normatif ya. studi Quran dong tadi ayat-ayat Quran toh. Iya, kalau Sahab mungkin cocok. Jadi dari ya yang Menteri Agama tadi pakai, kemudian yang penting dari tokoh yang filsafat atau dekat ke filsafat. Kerangka teori tadi Pak ya. Misalnya Magnus Suseno kan, Franz Magnus Suseno ada toh teori tentang itu ya. Kemudian ya yang dekat lah Mas Hasim tahu lah. Boleh tokoh klasik. Misalnya maaf ya, saya itu awam itu filsafat. Misalnya ada pemikiran siapa Plato misalnya yang pemikirannya itu mirip dengan atau bisa digunakan untuk menganalisis atau menerangkan tentang apa yang disebut sekarang moderasi beragama. Dulu kan mungkin tidak moderasi beragama toh. Ada inklusivisme toh dulu toh. Ada pluralisme toh dulu. Kemudian ada multikulturalisme. Nah, ada 3 itu. Inklusivisme, ada multikulturalisme, ada pluralisme. Nah, bisa digunakan untuk melihat itu. Karena Mas Hasim S2. Nah, S2 itu bukan monodisiplin seperti S1 yang hanya satu teori, kemudian menganalisis data udah selesai. Nah, Mas Hasim ini kan S2. S2 itu multidisiplin atau interdisiplin. Jadi minimal 2 teori gitu. Maka penting Kerangka teori tadi Pak ya. Kita masih bicara teori. Maka penting Mas Hasim untuk memahami moderasi beragama versi Kemenag itu. Saya kemarin menyampaikannya di mahasiswa baru. Ada itu. Itu bisa dipakai untuk kerangka teori yang pertama misalnya. Terus nanti ada kerangka teori kedua dari tokoh tertentu. Itu ya Mas Hasim. Supaya tesisnya betul-betul multidisiplin, bukan monodisiplin seperti skripsi. Itu teori ya. Saya kira harus saya ya yang orang awam di filsafat kayaknya kurang cocok kalau kan begini toh Mas Hasim, dalam pendekatan filosofis ya yang kami tahu ya di pendekatan studi agama itu kan studi tentang agama atau keberagaman menggunakan pendekatan filsafat kan dalam kajian di aneka pendekatan studi agama Peter Connolly itu, maka agama menurut Quraisy Shihab akan berbeda dengan agama menurut Hasim yang mendekatinya dengan filsafat kan. Kalau Quraisy Shihab yang Quran kan agama sebagai wahyu Thomas. Tapi kalau dalam filsafat bisa jadi agama adalah pemikiran manusia kan. Dalam antropologi kan agama sebagai produk manusia kan. Dalam sosiologi agama sebagai produk masyarakat beragama. Dalam psikologi agama sebagai gejala kejiwaan. Agama atau keberagaman ya Mas maksudnya, bukan agama dalam pengertian normatif itu. Ya toh di Jawa kan banyak selamatan itu kan agama toh Mas. Iya Pak. Di Sumatera kan nggak ada toh? Nggak, dikit. Nggak ada, maka selamatan itu agama dalam perspektif sosiologi. Dan itu agama yang dibuat oleh masyarakat.
Nah, kan beda toh, agama dalam perspektif filsafat, agama dalam perspektif psikologi, dalam sosiologi, dalam antropologi itu berbeda. Nah, gitu Mas ya. Teorinya nanti difilsafatkan gitu. Difilsafatkan. Coba cari teori moderasi agama, satu yang Kementerian Agama tentu tadi karena itu konteksnya di situ. Yang kedua siapa misalnya yang cocok untuk itu. Kayak saya ya Mas, misalnya penelitian tentang resolusi konflik di Ambon. Itu tahun 99 dilanjutkan tahun ini. Nah, saya lihat dengan perspektif psikologi agama. Melihat para tokoh agama yang semangat melakukan resolusi konflik di belakang orang-orang yang semangat mengkobarkan konflik. Nah, orang-orang beragama ini, tokoh-tokoh ini dalam perspektif psikologi agama itu orang yang memiliki kematangan beragama. Nah, teori kematangan beragama ini yang saya gunakan untuk menganalisis data atau informasi di lapangan. Ada teorinya Alport, teorinya ini gitu loh Mas. Nah, gitu. Ya, semoga yang sedikit ini sedikit memberi gambaran ya Mas. Ya. Apalagi Mas yang ragu metode penelitian berarti kan pustaka ini ya Mas ya. Iya Pak. Penelitian pustaka, buku-bukunya Rasidi ya banyak ya. Iya Pak. Sebagai sumber primer. Apalagi yang ingin disampaikan Mas Hasim? Mengenai ini Pak, jadi sebelumnya itu kan saya bareng-bareng sama teman-teman itu konsultasi sama Pak Iqbal selaku Ketua Kaprodi ya Pak ya. Minta apa kemarin itu? Minta ya dikasih dosen. Iya dosen gitu. Kira-kira Pak Roni? Enggak, saya ilmunya psikologi. Ya. Nanti dosen filsafat dan yang ngasih adalah Kaprodi. Tapi boleh minta, misalnya siapa yang cocok dengan pembahasan ini? Pak Alim kah? Pak siapakah? Pak Munawar Ahmad? Gimana Mas Hasim? Sinyalnya putus-putus. Halo? Hilang. Mas Hasim suaranya hilang. Keluar. Menghilang Mas Hasim. Ya. Di sini. Belum datang. S1 apa S2? Oh iya, lagi bimbingan tes. Gimana Mas Hasim? Udah masuk lagi? Wah, keluar lagi. Sudah Pak. Oh, saya yang hilang. Gimana Mas Hasim? Ya sebelumnya karena Pak Iqbal itu susah untuk diajak konsultasi lah ibaratnya tuh gitu. Kenapa? Jadi Gampang kok. Sibuk beliau dia gitu. Jadi beliau minta lumayan beliau ngomong kalau mau cepat langsung ke prodi saja. Aduh, saya masih di Palembang tak bilang kayak gitu. Iya katanya kalau mau cepat banget ya silakan ke prodi aja katanya tuh. Nah, saya coba konsultasi sama Bu Tuti setelah itu Pak. Saya konsultasi problem-problemnya seperti apa. Terus kata Bu Tuti, Kaprodi sekarang tidak melayani konsultasi daring. Kalau bisa cepat selesai tesnya suruh ke Jogja. Ya, memang atau arahannya dicoba begitu, Mas Hasim. Arahannya diminta luring, kemudian termasuk ujiannya kan mau luring ini, Mas Hasim. Ya. Atau dia bilang dicoba dulu sama Pak Roni, mudah-mudahan bisa kayak gitu. Ya ini bukan ilmunya saya ya. Kalau studi agama, tapi ya secara umum kan riset seperti itu ya Mas ya, sama aja toh.
bahwa latar belakang masalah harus ada problem risetnya atau arti penting riset itu, apalagi nih tokoh lama yang ingin Mas Hasim aktualkan di masa kini kan. Kemudian dan pasti ditanya juga nanti Mas Hasim, kenapa kok ngangkat HM Rosidi ya, terkenalnya ya. Orang kan orang Jogja atau ini orang kota gede ya? Iya, Pak. Iya, orang Jogja. Bisa mungkin ada di sini keluarganya yang masih menyimpan buku-buku banyak tuh. Sama aja. Terus rumusan masalahnya tentu harus rasa tesis sama dan literatur reviewnya, kajian pustakanya sudah berapa yang Mas Hasim telah ya. Kemudian positioningnya di mana yang membedakannya. Jadi jangan sampai Mas Hasim tesis tapi literatur reviewnya skripsi misalnya ya, syukur-syukur disertasi gitu. Dan jurnal-jurnal, artikel jurnal. Lagi setelah itu kerangka teori ya pasti karena itu untuk menganalisis data. Itu yang penting ya. Ini kan begitu kan, kalau pendekatannya filosofis kan berarti teorinya teori-teori filsafat agama toh. Kalau pendekatannya psikologis pasti teorinya wajib teori-teori psikologi agama. Kalau pendekatan antropologis ya wajib pakai teori-teori tokoh antropologi agama juga, Mas. Nah, gitu. Untuk yang Bolehlah nanti maaf menyela. Boleh juga Quraish Shihab dipakai tapi bukan yang pokok. Mungkin ketiga, teori ketiga, teori keempat. Gitu. Bisa aja. Tambahin teori. Tambahin. Jangan sampai yang filsafat malah kosong gitu. Itu ya, Mas. Untuk ini Pak apa? Untuk yang ngasih dosen pembimbing itu Pak Iqbal. Nanti saya akan bilang, tadi juga saya sudah bilang, nanti saya akan bilang ke beliau bahwa Mas Hasim sudah konsultasi ya. Biasanya kalau sudah konsultasi dikasih kok. Kemarin itu mau dikasih tapi mungkin karena saya belum siap, jadi proposalnya tuh kemarin bukan ini Pak. Pak Iqbal nyaranin coba ganti topik aja, nanti kamu dibantai lah ibaratnya tuh kayak gitu. Oh, yang kemarin apa? Kemarin itu apa ya, kitab gitu loh Pak, jadi keblinger sendiri. Oh. Ya, oke. Ya mohon apa ya Pak ya? Ya mungkin disampaikan dengan Pak Iqbal. Ya, saya akan menyampaikan sudah konsultasi gitu. Dan Mas Hasim, nanti ini rekodnya saya kirim ke Mas Hasim ya, supaya disesuaikan. Nah, ada lagi? Sudah, mungkin kalau sudah disampaikan ke Pak Iqbal, tak tolong dikabarin ya Pak. Ya, nanti dikabarin. Pasti ya pokoknya perbaiki dulu ini proposalnya, bilang ke beliau ini sudah perbaikan dari konsultasi hari ini. Ya. Makasih Pak. Oke, gitu. Ya. Baik, mari kita tutup silaturahmi kita siang ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.